Kalau ditanya secara garis besar langsung kepada saya memihak siapa? Tentu saja akan jauh lebih mudah dan menguntungkan saat saya membuat konten dengan menunjukkan bahwa saya berpihak kepada Pratiwi Novianti atau saya membuli Agus saja. Saya melihat bahwa kedua pihak, Teh Novi dan keluarga Agus, ini awalnya itu sama-sama baik. Ya terutama Teh Novi tentu saja. Saya tidak ingin mengatakan dan saya terpaksa mengatakan ini muncul karena Teh Novi yang memulainya. Wah, Denny Darko ngaco nih. Teh Novi itu kan malaikat tak bersayap. Teh Novi itu kan sudah baik. Seseorang yang benar belum tentu akan selalu benar. Dan salahnya pun belum tentu disengaja. Maka saya katakan kesalahan ini bermula saat Teh Novi di sini speak up. Apakah salah Teh Novi speak up? Banyak yang mend-DM saya untuk ikut membahas atau melihat bagaimana kasus antara Agus dan keluarganya versus Teh Novi atau Pratiwi Novianti yang semakin keruh dengan adanya Bang Farhad Abbas yang membela Agus dan terus kemudian ya Denny Sumargo akhirnya harus terseret juga dan ini belum tahu akan berakhir seperti apa. Terakhir proses mediasi ini tidak berjalan dan ya akhirnya mandek saja dengan publik ini masih terus semakin heboh menyalahkan Agus dan petisi untuk diambil kembalinya donasi yang sudah diberikan ini semakin banyak ditandatangani. Akan seperti apa kasus ini bergulir dan endingnya akan bagaimana? Kalau kalian penasaran, ikuti konten ini sampai selesai. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya mau disclaimer dulu, saya belum mandi saat membuat konten ini dan ini jam 1 siang karena saya lebih dari 12 jam ini menonton semua konten. Ya benar, saya mengakui saya agak terlambat karena saya nggak memperhatikan kasus ini, terlalu mengawal kasus politik dengan selesai jabatannya Pak Jokowi dan naiknya Pak Prabowo kemarin, mohon maaf. Dan saya menonton kalau nggak salah sekitar 13 video, baik dari kanal Densu, saya mulai dari situ, terus kemudian masuk ke kanalnya Pratiwi Novianti. Saya melihat semua video dari awal sejak Agus ini didatangi hingga yang terakhir saat beliau ini melakukan klarifikasi yang sudah ditonton hingga 1 juta penonton hingga saat ini. Dan menyambangi juga IG-nya, menonton beberapa story-nya dan juga menonton video-video Bang Farhad Abbas yang berapi-api di sini ingin mempolisikan Pratiwi Novianti atau Teh Novi ini. Kalau ditanya secara garis besar langsung kepada saya memihak siapa? Tentu saja akan jauh lebih mudah dan menguntungkan saat saya membuat konten dengan menunjukkan bahwa saya berpihak kepada Pratiwi Novianti atau saya membuli Agus saja. Betul, itu sangat mudah. Dan saya akan langsung instan auto dapat penonton ratusan ribu saat saya akan melakukan hal itu. Tapi apakah benar jika hanya memiliki tujuan tersebut untuk membuat konten sehingga terkesan nanti ikut pansos terhadap sebuah kasus? Maka saya berusaha untuk memihak kepada kalian, netizen. Saya nggak berpihak kepada Agus dan keluarganya, saya tidak berpihak kepada Pratiwi Novianti. Walaupun mungkin nanti jika kalian menonton konten ini sampai selesai, saya terkesan seperti akan menyalahkan Teh Novi. Saya sudah disclaimer dulu nih di depan. Dan itu bukan karena saya menganggap Teh Novi ini bersalah. Yang pertama adalah saya mengagumi beliau ini. Dan saya kagum kepada orang-orang yang melakukan sesuatu dan mendedikasikan apa yang dia lakukan. Dan hal yang dia lakukan itu tadi, itu nggak sanggup atau nggak bisa saya lakukan. Saya nggak bisa loh datang ke tempat di mana ada seorang ODGJ atau bayi yang terlantar, terus kemudian menghabiskan waktu, energi, dan biaya untuk merawat dan mengarahkan mereka ke orang atau tangan yang tepat. Saya acungkan jempol dan saya sangat mendukung sekali apa yang dilakukan oleh Teh Novi. Tetapi memang terkadang banyak fenomena di masyarakat, terutama netizen saat menonton sosial media, yang akan secara mudahnya itu menjernalisir satu hal. Seseorang akan dianggap salah jika dia melakukan sebuah kesalahan dan melupakan hal-hal baik yang pernah dilakukan. Dan sebaliknya juga orang gampang sekali untuk terkagum-kagum pada suatu sosok karena sosok tersebut pernah melakukan hal yang positif sehingga apa yang dilakukan ke depannya ini akan dibenarkan. Saya harap kalian tidak terjebak dengan fenomena yang seperti itu. Dan kepada siapapun yang juga menyukai apa yang saya katakan dan pandangan saya, belum tentu apa yang saya katakan dan pandangan saya ini juga akan selalu benar. Maka ada baiknya kita mencoba untuk melihat, membaca, ikro kepada banyak hal yang ada dari segala sisi. Tapi saya lebih tertarik untuk ingin menyelamatkan kalian semua dari fenomena yang saya nggak tahu ini namanya apa, tapi sering terjadi dalam sosial media. Coba bantu saya untuk memberikan nama ya. Jadi ada sebuah fenomena di medsos yang
ini menimbulkan polarisasi atau pengkubuan atau pengkutupan. Polar artinya kutub. Ini mirip dengan misalkan kalian melihat atau pernah mungkin menjadi korban kecelakaan lalu lintas di jalan ya. Lalu kemudian dua orang ini akan berdebat siapa yang benar dan siapa yang salah. Padahal keduanya ini tidak berniat untuk menabrak, menyerempet atau mencelakai kendaraan atau orang yang lainnya ini tadi. Dan mereka ini berdebat mati-matian karena dari angle atau sudut pandang yang mereka ini alami, mereka ini masing-masing merasa benar. Nah, ketahuilah bahwa hal ini ternyata tidak sepenuhnya dipicu oleh kebenaran yang mereka rasakan, tapi sangat dipengaruhi oleh jumlah penonton yang menonton saat itu. Karena jika seandainya skenarionya ini akan berbeda, kecelakaan terjadi di jalan sepi, maka kemungkinan mereka untuk saling mengalah atau saling membantu, bahkan berusaha untuk segera hal ini diselesaikan, itu akan lebih besar dibandingkan mereka akan berdebat dan menganggap dirinya benar menyalahkan orang yang lainnya. Karena sebagai manusia kita akan merasa bahwa saat seseorang mendukung kita akan ingin untuk menyalahkan orang lain dan pendukungnya itu tadi. Padahal belum tentu apa yang kita lihat dan kita percayai itu benar adanya. Nah, ini sering kalian alami atau lihat dalam kecelakaan lalu lintas dan orang-orang kemudian mengurumuninya. Kemudian ini jadi seperti pertandingan tinju, di mana si petinju ini harus mengalahkan petinju lainnya dengan disoraki oleh para pendukungnya dan hanya meninggalkan satu pemenang dan satu pecundang. Padahal kita tidak bisa menghitung atau menentukan satu hal ini akan benar dan lainnya benar, atau satu hal ini salah dan lainnya ini kemudian menjadi salah. Dan yang paling menyedihkan adalah muncul budaya cancel. Saat seseorang ini dianggap salah, kemudian tiba-tiba semuanya ini akan jadi salah padahal dia bisa saja sedang melakukan kebenaran atau dia terpaksa melakukan hal itu tadi. Kita lupa bahwa manusia ini memiliki kompleksitas berpikir dan mereka ini dihadapkan dan ada dalam sebuah situasi yang juga rumit dan kompleks. Kita tidak bisa menganggap sesuatu ini benar dan salah sebelum kita mengetahui semuanya dan kita mengenakan sepatu yang dia kenakan. Sampai di titik ini, jika kalian merasa bosan, mungkin video ini nggak buat kalian. Tapi jika kalian penasaran mengapa fenomena ini terjadi dan mempertanyakan sebenarnya apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara saya meramalkan masa depan, maka inilah analisa yang terjadi di kepala saya. Dan beginilah cara saya untuk melihat tanda-tanda yang saya temukan. Berikutnya adalah kita harus mengetahui motif dan latar belakang dari mengapa seseorang atau suatu peristiwa itu terjadi. Saat terjadi kekisruhan antara keluarga Agus dan Teh Novi, saya berusaha untuk mencari tahu latar belakang dan motif dari apa yang mereka lakukan. Apa yang disebut sebagai motif? Motif adalah sekumpulan konstruksi pemikiran yang laten atau tersembunyi. Jadi dia nggak kelihatan. Dan hal ini dibentuk oleh sekumpulan latar belakang pemikiran yang hal ini bisa saja konsisten atau terus sama, atau bisa saja tiba-tiba berubah seiring berjalannya waktu atau sebuah konteks yang muncul kemudian hari. Sehingga paling gampangnya, motif itu adalah sesuatu yang membuat seseorang mau melakukan apa yang dia lakukan. Sedangkan latar belakang atau pengalaman itu adalah hal-hal yang terjadi di masa lalu yang mengonstruksi atau membuat pikiran kita dan mendasari sikap yang akan kita lakukan saat terjadi hal yang akan sama seperti apa yang terjadi di masa lalu tadi itu. Dari motif, saya melihat bahwa kedua pihak, Teh Novi dan keluarga Agus, ini awalnya itu sama-sama baik. Ya terutama Teh Novi tentu saja. Dia di kontennya yang sering membantu ODGJ, orang-orang yang terlantar dan anak-anak balita atau anak-anak kecil, ini sudah tidak perlu dipertanyakan kredibilitasnya. Sedangkan Agus di sini dengan kisah yang sangat tragis, memang sangat membutuhkan uluran tangan. Terutama saat kemudian diketahui bahwa dia sudah tidak akan mungkin bisa melihat atau menjadi seorang tunanetra. Tapi terus kemudian seiring berjalannya waktu dan kondisi, muncullah kecurigaan yang saya duga ini muncul di kedua belah pihak. Kalau kecurigaan Teh Novi kepada keluarga Agus adalah kurang transparansinya informasi yang diberikan perihal donasi yang didapatkan. Sedangkan mungkin di pihak Agus, kecurigaan atau dugaan kecurigaan ini muncul mungkin lebih kepada apakah yang akan dia lakukan ini salah atau benar saat dia harus menginformasikan atau tidak dan hal-hal yang mungkin mereka akhirnya putuskan. Dan sampai di titik ini sebenarnya itu sesuatu yang manusiawi dan wajar-wajar saja. Tapi kemudian yang disayangkan adalah kurang baiknya komunikasi antara kedua belah pihak ini tadi. Teh Novi yang menganggap bahwa Agus di sini atau keluarganya sudah mengetahui tentang etika dan prosedur donasi yang masuk itu harus dilaporkan, harus dipergunakan untuk apa, dan pencatatan yang harus rapi.
yang terus kemudian tidak bisa dilakukan dan memenuhi keingintahuan dari pihak Teknovi ini tadi. Maka sebenarnya sangat wajar jika Teknovi di sini mencurigai atau muncul sebuah perasaan was-was. Apalagi Teknovi harus bertanggung jawab sebagai pihak yang menginisiasi hal ini terjadi. Meskipun akhirnya ini terjadi di kanal YouTube Denny Sumargo. Saya menonton urutan videonya. Dan sebenarnya tidak ada masalah apa-apa di situ. Kecuali mungkin ada sebuah masalah yang saya akan bahas di video yang lainnya nanti. Tapi agar saya tetap bisa menunjukkan dan menjaga kenetralan saya, maka saya katakan seharusnya hal ini tidak usah serumit ini akan terjadi. Terutama saat melihat pihak Agus yang sebenarnya ini mengakui jika ternyata ada hal-hal yang tidak sesuai prosedur. Dan mereka pun akhirnya menuruti prosedur yang memang diberikan oleh Teknovi ini tadi. Sehingga berakhir dengan uang senilai 1 miliar ditransfer ke yayasan. Dan sisa 500 juta sekian yang sekitar mungkin hampir 100 jutanya sudah ditransfer ke Wawa. Dan sisanya ini setelah dipergunakan sebagai kebutuhan pengobatan, ini disimpan di rekening istri dari Agus. Kalau saya nggak salah, tapi silahkan dikoreksi jika ini salah. Yang mana itu pun diharapkan bisa ditransfer juga ke rekening Yayasan Teknovi agar bisa diawasi penggunaannya. Dan seharusnya hal itu selesai sampai di situ saja. Tapi problem ini mengemuka dan sangat-sangat, saya tidak ingin mengatakan, dan saya terpaksa mengatakan ini muncul karena Teknovi yang memulainya. Wah, Denny Darko ngaco nih, Teknovi itu kan malaikat tak bersayap, Teknovi itu kan sudah baik. Nah, marilah kita kembali ke awal dari konten ini. Seseorang yang benar belum tentu akan selalu benar. Dan salahnya pun belum tentu disengaja. Maka saya katakan kesalahan ini bermula saat Teknovi di sini speak up. Apakah salah Teknovi speak up? Tentu saja tidak. Tidak ada yang salah dalam sebuah perbuatan. Tapi bagaimana kita melakukannya akan menentukan hasil dari apa yang kita lakukan. Teknovi speak up dan transparan itu adalah satu hal yang harus kita hargai dan apresiasi. Dan itu mungkin sudah dilakukan di berpuluh-puluh atau ratus konten yang pernah dilakukan secara berbeda-beda. Tapi speak up dengan motif transparansi ini ternyata mengundang satu hal yang Teknovi sendiri akui ini tidak bisa mengendalikannya, yaitu stigma negatif terhadap Agus, bullying yang akhirnya terjadi, dan cancel yang dilancarkan dengan petisi penarikan donasi itu tadi. Dan ini diakui oleh Teknovi. Proses speak up dan transparansi ini tidak berjalan dengan seimbang. Itu sebenarnya kesalahannya. Jika transparansi itu tadi dilakukan dengan seimbang, saya kira masyarakat akan mendapatkan info yang seimbang. Dan ini silahkan masyarakat untuk menilainya. Agus tentu saja tidak memiliki channel, reputasi, kemampuan public speaking, dan kemampuan speak up tentu saja yang sama seperti Teknovi. Terutama tidak memiliki follower sebanyak Teknovi. Dan kita tahu sama-sama tahu saat sebuah pertentangan dinaikkan ke sosial media, maka sebenarnya ini hanyalah masalah waktu hingga yang terjadi secara tidak sengaja adalah mengumpulkan orang untuk membela kita atau melawan kita. Dan ini resiko yang saya terima saat ini. Orang-orang yang mungkin membela Teknovi saat ini mungkin akan tidak suka kepada saya. Tapi ketahuilah bahwa saya sebenarnya ada di belakang Teknovi dan membuat konten ini agar hal seperti ini tidak terjadi kepadanya. Dan terjadi kepada orang-orang seperti dia, yang mana keselamatan orang-orang yang memang terlantar dan seharusnya mendapatkan perhatian ini bisa ada dan dilakukan. Dan terlebih lagi untuk kalian semua netizen, agar kalian tidak terjebak kepada sebuah pemikiran dan hanya mengikuti arus tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Maka kita kesampingkan dulu bahwa Agus ini ngondek, suka joget TikTok. Dia juga dianggap problematik sebagai seorang manajer sehingga berselisih dengan bawahannya. Tapi apakah pantas jika perselisihan tersebut diakhiri dengan penyiraman air keras? Yang bahkan jika ditanya saat saya menyaksikan konten-konten yang muncul, jikalaupun ternyata memang ada, jikalau saja ya, sekali lagi, jikalau memang ada kesalahan yang dilakukan oleh keluarga Agus dengan mentransfer uang tersebut untuk penggunaan pribadi, saya masih melihat bahwa itu didasarkan oleh ketidaktahuan mereka, bukan karena sebuah niat yang buruk. Saya 20 tahun lebih mencari nafkah dengan melakukan kebohongan atau tipuan di atas panggung, sehingga saya akan mengetahui saat seseorang memiliki motif akan menipu atau tidak. Dan saya tidak menemukan hal itu. Maka saya di sini ingin tegaskan bahwa sebenarnya kecurigaan Teknovi itu tidak akan terjadi. Tapi kecurigaan tersebut memang diperlukan. Yang celaka adalah netizen ini semakin diperparah dengan kondisi media yang tidak seimbang. Teknovi di sini memiliki semua fasilitas untuk memberitahukan bahwa dia ini tidak berniat buruk,
bahwa dia berniat baik, bahwa dia merasa terzolimi, bahwa dia merasa curiga. Dengan 824.000 followers di Instagram, yang saya juga pasti yakin engagement-nya pasti akan tinggi, dan 5 juta lebih pengikut atau pelanggan di YouTube, ini tidak seimbang dengan Agus yang tidak memiliki kanal apapun untuk melakukan penjelasan terhadap apa yang terjadi kepada dirinya. Maka tidak heran jika publik akhirnya lebih berpihak kepada Teh Novi, menjadi berat sebelah, dan saat itulah Bang Farhad Abbas muncul. Saya selalu menganggap bahwa Bang Farhad ini adalah pengacara yang agak lain. Tapi dengan sangat menyesal, sepertinya saya sekarang ini lebih banyak setuju kepada dirinya. Tapi nggak semuanya ya. Dan ini diperparah dengan banyaknya public figure yang ikutan nimbrung pansos. Ya saya terhitung pansos juga, tapi saya ingin mengedukasi di sini. Dan ikutan membela Pratiwi Novianti atau Teh Novi, membuli Agus hanya demi AdSense. Atau mungkin karena mereka ya nggak baca atau nggak begadang dan nonton konten-konten yang terjadi seperti saya. Maka sekali lagi yang ingin saya tegaskan di sini adalah duduk perkaranya. Yang saya lihat di sini adalah, satu, Pratiwi Novianti atau Teh Novi ini menganggap bahwa keluarga Agus yang sudah dibantu ini mengetahui etika dan prosedur dalam donasi yang memang sudah disepakati, dan ada pihak Teh Novi atau yayasan yang ada di sini dan pihak Denny Sumargo yang ikut memviralkan kasus ini. Maka saya katakan bahwa hal ini tidak terjadi jika tidak ada 3 elemen ini tadi, channel Densu, Agus, dan Teh Novi serta yayasannya. Jadi jika ada sebuah pembicaraan yang mengatakan bahwa kalau tidak ada saya ini semua tidak akan terjadi, saya pikir harus dianulir dengan 3 elemen ini yang saling melengkapi. Dan donasi ini, kedua, terjadi di luar kebiasaan karena digalang di video Denny Sumargo, ditransfer langsung ke rekening keluarga Agus, dan tidak ada pengawasan dari yayasan atau pihak Teh Novi. Sehingga pihak Pratiwi Novianti ini menganggap kalau satu, keluarga Agus ini tidak transparan dan informatif dengan tidak mengupdate jumlah donasi. Terlihat seperti menutupi karena ada perbedaan atau diskrepansi dari informasi yang diberikan. Ketiga, terkesan membagi-bagikan uang ke keluarga dan tidak mempergunakan untuk keperluan perobatan Agus. Padahal sudah dijelaskan bahwa Agus memberikan secara sukarela karena adanya ancaman untuk menyita rumah yang mereka tinggali jika tidak membayar sejumlah uang. Dan Agus di sini step in membayar hal tersebut agar dia bisa ikut tinggal di sana. Dan setelahnya pun ternyata Bu Wawa ini mendapatkan kembali sertifikat rumahnya yang tadinya itu dijaminkan dan berusaha diberikan kepada Agus, yang terus kemudian kalau saya tidak salah mengingat ini ditolak oleh Agus. Maka sebenarnya sesuatu yang diframing sebagai membayar hutang ini adalah upaya Agus untuk mendapatkan atap dan tempat tinggal. Jika saya keliru, silahkan tulis komentar di bawah sini. Dan berikutnya adalah sikap atau tindak tanduk istri Agus yang kurang berkenan di hati Teh Novi sehingga menimbulkan kecurigaan yang semakin berlapis. Dan semua ini terekskalasi dengan semua proses ini dikontenkan dengan dalih transparansi tadi, tetapi tidak berimbang. Sekali lagi, saya tidak menentang adanya konten atau proses transparansi ini, apalagi sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Tapi, apakah pihak Agus sudah mengetahui resiko? Jika hal tersebut divideokan atau disebarkan, maka akan timbul sebuah stigma atau muncul potensi stigma yang akan diberikan dari masyarakat kepada kita saat kita salah mengucapkan sesuatu. Bayangkan untuk orang yang berpengalaman di atas panggung selama 20 tahun lebih. Dan selama 5 tahun saya membuat ribuan konten di YouTube. Saya masih harus mencatat di buku ini agar saya tidak salah berucap. Dan video ini pun harus melalui editing dan pengawasan yang berkali-kali agar saya tidak membuat orang lain tersinggung dan memperkerakan secara hukum konten saya ini. Maka konten yang diambil dengan lugas, kemudian diberikan empasis atau penekanan atau dramatisasi di bagian-bagian yang diinginkan oleh pihak Teh Novi. Coba kalian nonton videonya dan misalkan di dalam satu adegan, jadi selama ini kenapa itu tidak transparansi? Deng! Terus kemudian di-post, ada lagu yang dramatis, di zoom ke mukanya. Nah, apakah ini adalah sebuah pemberitaan yang akan seimbang? Maka saya melihat bahwa perkara-perkara ini menjadi tidak adil diberitakan. Terutama tentang detail pemilihan BPJS dan tidak menggunakan biaya eksekutif atau mandiri, sehingga timbul sebuah stigma di masyarakat yang menganggap bahwa pihak keluarga Agus ini ingin menguasai uang dan tidak mempergunakannya untuk pengobatan. Dan kita harus tahu bahwa keluarga Agus ini sangat awam, tidak pandai untuk menyampaikan, dan mereka masih dalam kondisi yang berduka dan tidak mengetahui akan seperti apa masa depan mereka nanti.
Sedangkan di sisi yang lain, saya sangat terpaksa harus mengatakan bahwa Teh-Novi ini memiliki kemampuan untuk mengkontekskan sebuah hal, memberikan frame terhadap sebuah peristiwa, melakukan penyuntingan terhadap konten yang dia inginkan dengan dalih transparansi, sehingga menyebabkan terjadi gelombang bullying dan cancel yang terjadi. Maka epilog atau akhir dari semua ini adalah kita tidak perlu mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, karena ini semua diawali dengan niat yang baik oleh kedua belah pihak. Teh-Novi melakukan sesuatu yang mulia dan dia berhak dapat perlindungan dan dukungan. Dan saya memberikan dukungan sepenuhnya. Dan untuk kalian semua para netizen, sebaiknya lebih bijaksana dalam berkomentar dan usahakan untuk memahami konteks sebelum memberikan sebuah judgement atau penghakiman terhadap seseorang atau sebuah peristiwa. Ambillah hikmah dari semua proses ini. Karena mau tidak mau saat kita nanti akan ada di posisi yang serupa, walaupun tak sama, kita mungkin harus mengambil pilihan dengan cepat. Dan ini semua akan tergantung dari kebijaksanaan kita saat kita memberikan sebuah dukungan atau pernyataan melihat sebuah peristiwa yang ada saat ini. Saya berharap untuk Bang Farhad tidak meneruskan kasus kepada Teh-Novi, tapi ada sebuah mediasi. Karena sejatinya Pratiwi Novianti ini bertujuan baik. Dan untuk Teh-Novi, saya sangat menyesal kenapa dia tidak sedikit pun, yang saya tahu ya, berusaha untuk mengarahkan para pendukungnya untuk tidak membuli Agus secara fisik atau mendoxing apa yang terjadi di masa lalu. Dan jika memang ini ditujukan untuk berakhir dengan damai, ada baiknya dilakukan sebuah mediasi, diskusi. Dengan pengacara pun tidak masalah. Tapi apakah ini bisa? Dengan kondisi seperti pertandingan tinju, dengan ratusan juta penonton yang sudah ada mengelilingi. Bagaimana pendapat kalian? Bagaimana komentar kalian? Tuliskan di sini. Dan untuk kalian semua yang ingin dibacakan kartunya atau mengalami kejadian serupa dan ingin tahu harus menuju kemana, silakan hubungi nomor di bawah sini. Terima kasih untuk perhatian kalian yang menonton hingga selesai. Saya tidak menginginkan dukungan dari siapapun, tapi semoga konten ini akan memberikan pengetahuan untuk kita bertindak dan memilih sebuah tindakan yang tepat di kemudian hari. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.